Ini sebelum kita masuk sini saya cerita sedikit ini tentang Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau seorang yang mulai dari kecil buta, mulai bukan dari lahir tapi beberapa tahun kemudian buta, terus kemudian masih kecil dan kemudian diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang disebut oleh Al-Walid Syekhina Syekh Maimun Zubair Tahlan bahwa beliau termasuk mujaddid. Setiap 100 tahun itu pasti ada mujaddid, ada ulama pembaharu yang memperbaiki yang diselewengkan oleh orang. Pasti akan muncul setiap 100 tahun itu mujaddid. Beliau sering Syekhina Syekh Maimun Zubair Tahlan ini sering beliau berkata bahwa kepada kami bahwa kelihatannya ini sudah akhir masa dunia ini. Sebab kalau zaman dahulu mujaddid itu kebanyakan atau bahkan hampir semuanya lah, mungkin ada, tapi yang ma'ruf itu adalah bukan dari kalangan sadah, bukan dari kalangan asyraf, bukan dari kalangan dzurriyyah Rasulullah SAW. Tapi setelah Imam Suyuti sampai sekarang itu pasti orang-orang yang menonjol, yang kemudian kiprah ilmunya ini bisa dikatakan mujaddid, itu dari dzurriyyah Rasulullah. Setelah Imam Suyuti muncul Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Setelah itu muncul siapa lagi? Nah, itu zahirnya adalah ini permulaan dari munculnya mujaddid yang paling besar, yaitu Imam Mahdi. Maka beliau memandang ini adalah permulaan dari munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini beliau pendapat beliau. Jadi beliau disebutkan mujaddid di kurun yang keberapa beliau Al-Haddad ini tahun 1000-an. Mujaddid yang berarti abad yang ke-11 ya. Abad 10 atau abad 11 adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Disebutkan di dalam kitab Syekh Maimun, di dalam kitab Al-Mujaddidun. Dalam kitab beliau punya kitab karangan Al-Mujaddidun, mengumpulkan orang-orang mujaddid dan apa sebenarnya yang diperbaharui oleh mereka, wa majalu tasdidihim, apa yang ditajdid, apakah diperbarui rukun Islamnya, enggak itu. Nah, inilah yang termasuk yang disebut beliau oleh Al-Mujaddidun. Nah, sekarang ini kelihatannya banyak fitnah yang macam-macam. Sebelum ini tidak ada sama sekali yang bermasalahkan para habaib itu. Sangka Pak Alawi itu dzurriyyah Rasulullah SAW, itu tidak ada yang bermasalahkan. Maka beliau menyebut di situ termasuk minas sadah, termasuk dzurriyyah Rasul. Yang Al-Mujaddid adalah yang kita baca kitabnya sekarang ini, Nasaih Ad-Diniyah. Kita tahu ya semua, siapapun juga keturunan Rasul atau tidak, yang menungso biasa, artinya bisa salah, bisa ini semuanya. Tapi kemudian kita menjelek-jelekkan orang-orang yang sudah diakui oleh para ulama kita bahwa jelek-jelekkan mereka ini ya keterlaluan. Kalau semualah pasti ada plus minusnya, itu pasti semuanya, kecuali pasti ada yang diambil, apa yang ditolak, ada yang tidak disetujui. Itu semuanya ulama siapapun seperti itu. Imam Malik berkata
kun minna yu'khadhu wa yurad. Setiap dari kita itu ada yang diambil, ada yang ditolak. Illa sahib, kalau orang Madinah, illa sahibul hadzal kabar, kecuali Rasulullah SAW yang harus diterima semuanya. Jadi saya diijazahi oleh beliau Syekh Maimun, sanadnya Ratib Al-Haddad, dengan nama Ratib Al-Haddad, tidak sebagaimana klaim orang sekarang, dengan Ratib Al-Haddad Syekh Maimun, dari Syekh Maimun, Al-Walid Syekh Maimun, Maimun dari Mbah Abdul Karim Lirboyo, Mbah Karim dari Syekhuna Khalil. Ini sanad saya, sanad Syekh Maimun, sanad Ratib Al-Haddad yang kitabnya sekarang kita baca ini. Saya mengenal ini juga dari Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Pertama kali begitu datang nyampe sana, ya belumnya sudah kenal, tapi benar-benar membaca benar dengan seorang syekh, ya mengenal ini sama Syekh Abu Yazid Muhammad. Setiap malam Kamis dulu baca ini, kitab ini sampai hatam baca kitab ini tiap malam Kamis, membaca Nasaih Diniyah ini. Makanya itu saya tertarik dengan ini, karena ini menjadikan kita tahu seharusnya apa yang harus kita lakukan menghadapi dunia niki. Kita tahu apa yang yang seharusnya kita kita perbuat lah, yang apalagi pertama yang berhubungan dengan rukun Islam. Ini kan sesuatu yang wajib semuanya, hampir semuanya yang disebutkan di dalam kitab ini adalah fardu ain. Hampir semuanya yang disebutkan di dalam kitab ini adalah fardu ain, yakni yang harus kita lakukan, yang harus diketahui oleh semua orang. Dan kita perlu ketahui juga masalah Pak Alawi ini, Syekh Maimun itu tiap hari membaca ratib hizib as-sakran 5 kali sehari, setiap kali setelah sholat. Semasa beliau saya waktu sudah datang dari Mekah, beliau pesan kalau ngimami baca setelah sholat, maksudnya di tempat beliau baca hizib sakran tiap setelah sholat, suruh membaca itu, doa itu, nanti yang makmum semuanya mengamini. Ini dibaca tiap hari. Yang namanya Habib Ali ibn Abu Bakar As-Sakran atau As-Sakaf, yang dituduh dia yang mengaku Sayyid, padahal sebelumnya sudah ditulis oleh, sebelum Habib Ali ibn Abu Bakar As-Sakran itu sudah ditulis bahwa bukan kalangan Pak Lau yang menulis, tapi sebelumnya sudah menulis memang keturunan itu adalah keturunan dzurriyyah Rasulullah SAW. Sudah ditulis, berarti yang dituduh beliau. Dan alhamdulillah kita membaca tiap hari 5 kali karena perintah Al-Walid Wa'i. Kalau tidak situ, kalau Abu Yazid Muhammad, kita waktu mondok di sana hizib as-sakran ini kita baca sehari sekali waktu pagi. Begitu nyampe rumah diperintahkan kalau ngimami harus baca hizib as-sakran. Akhirnya ya tiap hari kita sering disuruh ngimami, imam di belakangnya Syekh Maimun, atau saya sholat sendirian, atau sholat saya ngimami karena disuruh ngimami, atau pas menggantikan Al-Walid pasti membaca hizib as-sakran miliknya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakaf As-Sakran.